love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. We set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most, and you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. We set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most, and you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. Era Graha, selamat pagi.
kedua, Era Graha mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan agen profesional dalam memenuhi kebutuhan akan properti. Komitmen kami adalah memberikan servis dan solusi terbaik bagi konsumen. Agar proses jual beli atau sewa menyewa properti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tim marketing kami menguasai area pemasaran wilayah Pondok Indah dan sekitarnya. Sehingga mampu melakukan survei harga pasar yang pantas. Oke Bu, nanti akan kami carikan ya. Terima kasih. Mencarikan properti sesuai dengan keinginan konsumen. Bekerja sama dengan notaris, membantu pengurusan properti hingga serah terima. Didukung dengan pelatihan yang sistematis dan berkesinambungan. Bantuan marketing support yang handal. Update sistem teknologi dalam hal pemasaran. Tim marketing Era Graha merupakan satu tim yang solid. Yang selalu melakukan inovasi untuk meningkatkan servis berkualitas kepada konsumen. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, Era Graha merupakan pilihan terbaik bagi Anda. Kami siap memberikan waktu dan perhatian untuk Anda, para sahabat Era Graha. So, let us get you home. Tim ERA. Ada satu kantor properti berpengalaman sudah teruji. Era Graha itu namanya, jual beli listing juga sewa. Marketing kami bukan amatir, memberi servis jangan khawatir. Era Graha siap sedia, semangat sinergi sukses untuk semua. Era Graha, kami gembira ada di sana. Era Graha, siap membantu tanpa kenal lelah. Era Graha, meraih sukses bersama-sama. Era
Selamat malam, sahabat Era Graha, apa kabar? Malam, luar biasa. Selamat malam, salam sehat. Ya, salam sehat. Senang sekali saya dengan Bu Puspa bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, walau hanya melalui tatap muka melalui Zoom saja ya. Pertama-tama izinkan saya mewakili keluarga besar Era Graha mengucapkan terima kasih kepada para sahabat Era Graha bisa bergabung di acara Era Graha Customer Gathering. Saat ini Era Graha sudah berusia 29 tahun dan masih berdiri tentunya tidak terlepas dari kerjasama para rekan marketing dan para sahabat Era Graha semuanya. Acara ini kami adakan adalah untuk membina tali silaturahmi dengan para sahabat Era Graha yang rutin kami adakan setiap tahunnya dengan topik-topik yang menarik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan acara ini didukung penuh oleh rekan bisnis kami, Bank BCA dan Bank Permata. Ayo pulang. Robotku. Ramsey's touch into Sanogo. No offside flag here. William Sanogo. It's still on for Sanogo. Looked like the chance. Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya. Permata KPR, hidup jadi ringan. Permata KPR, hati jadi tenang. Miliki rumah idaman tanpa beban. Keluarga bahagia dengan Permata Bank. Permata KPR, hidup jadi nyaman. Permata KPR, dari Permata. Permata KPR, seunik pribadi Anda. Oke, ya. Sebelum kita masuk ke acara seminar, dengan hormat kami ingin mengundang pimpinan kami, Ibu Feni Cahyono, untuk memberi kata sambutan. Waktu dan layar kami berikan kepada Ibu Feni. Silakan Ibu. Masih mute. Masih mute. Masih mute. Ini gimana unmute? Bu Feni masih di mute, ditunggu sebentar. Ya, nggak bisa. Oke, sudah keluar Ibu suaranya? Bisa, nggak? Udah bisa? Ya, sudah terdengar Ibu Feni, silahkan. Selamat malam, sahabat Era Graha. Salam sehat dan semangat bagi kita. Belum masuk. Tidak dengar, Bu. Belum masuk. Unmute. Oh, udah. Oke. Selamat malam sahabat Era Graha. Salam sehat dan semangat untuk kita semua.
Puji syukur kepada Tuhan atas terselenggaranya webinar Warta Warisan malam ini. Pertama-tama perkenalkan saya Feni Cahyono sebagai member broker Era Graha yang telah 29 tahun bersama 50 marketing associate melayani para sahabat di bidang jasa pemasaran properti. Acara Customer Gathering ini diadakan sebagai ungkapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan jual beli properti kepada Era Graha dengan mengangkat tema up to date saat ini yaitu harta warisan. Terima kasih atas sambutan dari para sahabat dengan antusias untuk mengikuti webinar malam ini. Hingga kita bisa berjumpa meskipun secara online. Terima kasih kepada Bapak Dr. Edison Jingga SHMH yang sudah 18 tahun berpengalaman di bidang hukum, bersedia menjadi pembicara harta warisan malam ini. Kita semua memiliki harta, besar atau kecil nilainya, yang akan diwariskan kelak saat tugas dan tanggung jawab kita di dunia telah berakhir. Bagaimana hukum waris yang berlaku di negara kita? Sebagai penduduk Indonesia, kita perlu ketahui dasar hukumnya, agar kelak harta warisan ini menjadi berkat bagi keluarga yang kita cintai, atau orang-orang yang memperolehnya. Semoga webinar malam ini bermanfaat bagi kita semua untuk mendapatkan kiat-kiat yang bijak dalam hukum waris di negara kita. Mari kita sekarang mendengarkan ulasan dari Dr. Edison Jingga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Feni atas sambutannya. Ya, oke. Seperti yang saya sampaikan juga di awal, bahwa topik-topik acara yang kami adakan tentulah akan menarik untuk kita semua. Seperti topik kita hari ini, yaitu tentang waris, suatu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena sebetulnya kalau kita bicara mengenai warisan, bukanlah sesuatu hal yang tabu ya. Suka atau tidak suka, yang namanya pembagian harta warisan itu sebaiknya harus direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Supaya di masa mendatang tidak terjadi konflik, terutama di sesama anggota keluarga. Pada malam ini, kita akan menghadirkan Notaris Senior Jakarta yang akan membagikan pengetahuan serta kiat-kiat dan solusi yang bijak dan mudah bagi kita untuk memahami masalah waris. Nah, silakan nih, Bapak Ibu bisa sambil menyiapkan cemilan malam. Sudah pada makan malam semua? Atau tertunda makan malamnya? Ya, silakan disiapkan agar mata kita juga tidak cepat ngantuk dan juga mungkin alat tulis untuk mencatat tips-tips dari narasumber kita. Saya akan bacakan terlebih dahulu, tapi sebelumnya ya, untuk tata tertib Zoom untuk acara malam ini, mohon Bapak Ibu bisa mencantumkan nama jelasnya ya. Tadi tapi saya lihat sudah semua mencantumkan nama jelasnya. Kemudian bisa dinyalakan kameranya, namun bisa dimatikan atau di-mute audionya selama materi ini berlangsung, agar materi yang disampaikan nanti oleh Pak Dr. Edison tidak terganggu. Dan bila ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bisa tulis di pertanyaan tersebut di kolom chat, ya, dan nanti akan dijawab oleh narasumber setelah materi selesai disampaikan. Bila nanti masih ada waktu, tanya jawab langsung, mungkin kita bisa buka untuk sesi berikutnya. Oke, demikian tata tertib Zoom hari ini. Semoga lancar acaranya sampai nanti. Oh ya, dan jangan lupa di akhir acara, kita akan berikan hadiah juga loh ya untuk Bapak Ibu, jadi terus stay tune gitu ya. Dan tanpa berlama-lama kita dengarkan seminar harta warisan bersama narasumber kita Dr. Edison Jingga, Sarjana Hukum Masjidil Hukum, yang akan ditemani oleh salah satu eksekutif associate Era Graha yang selalu terlihat cantik, sudah tampil di layar nih ya, Ibu Murni Cahyono. Silahkan Ibu Murni, kita berikan dulu tepuk tangan untuk Dr. Edison. Halo semuanya, selamat malam Bapak Ibu hadirin sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang sudah disampaikan di awal, acara Era Graha Customer Gathering kali ini akan membahas tentang warisan. Pembawa acara pada malam hari ini adalah pakar hukum yang sudah sangat berpengalaman, yaitu Dr. Edison Jingga, Sarjana Hukum dan juga seorang notaris. Siapakah beliau? Mari kita saksikan profil dari Bapak Dr. Edison Jingga, Sarjana Hukum.
Bapak Edison Jingga lahir di Pematang Siantar tanggal 2 Juni 1990. Beliau adalah sarjana dari Universitas Gadjah Mada Jakarta dan melanjutkan karya dan S2 di universitas yang sama. Bahkan tidak cukup itu, beliau masih memperdalam lagi pendidikan doktoral S3 di Fakultas Trisakti Jakarta. Saat ini beliau adalah juga seorang notaris dan PPAP berkantor di Jakarta Utara. Beliau juga adalah seorang pendiri Institut Jingga yang memberikan seminar dan webinar tentang hukum. Dan masih satu lagi, apabila Bapak Ibu ingin berkonsultasi soal hukum, Bapak Edison adalah seorang konsultan juga lembaga bantuan hukum Lex Pro. Tepuk tangan buat Pak Edison. Saya sapa Edison-nya. Halo Pak Edison, selamat malam. Apa kabar? Baik, selamat malam Bu Murni. Ya, senang bertemu kembali dengan Pak Edison. Pak, malam ini para hadirin sudah tidak sabar ingin mendengarkan materi yang mau Bapak sampaikan. Kita langsung mulai aja ya Pak. Mari waktu kita persilahkan. Baik, terima kasih Bu Murni. Terima kasih Bu Feni, Bu Dwi. Baik, supaya mempercepat waktu, saya mulai saja ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas malam ini kita bisa berkumpul bersama ya. Kita sama-sama belajar. Seperti kita ketahui bahwa saat ini tiba-tiba kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, yaitu situasi pandemi. Yang awalnya kita pikir mungkin cuma ya paling lama setengah tahun lah. Ternyata berlanjut setengah tahun kedua, setengah tahun ketiga, dan ini setengah tahun yang keempat sekarang kita menuju, ya kan? Mudah-mudahan tidak ada setengah tahun yang kelima, keenam, dan sebagainya. Ya. Nah, di dalam setengah tahun yang 1, 2, 3, 4 ini kita ngalamin, mungkin kita syok juga ya. Tiba-tiba teman kita hilang, tetangga kita juga hilang, saudara-saudara kita sendiri hilang. Mungkin orang tua kita juga ada yang hilang mendadak, ya kan? Tapi apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali orang syok. Saudara-saudaranya, ada yang saudaranya hilang, arti kata hilang itu. Dan semuanya tidak ada persiapan sama sekali. Kalau dulu orang sakit, dibilang sakit, ya masih kita ada persiapan ya. Bisa pesan ini, pesan apa. Sekarang tidak ada, tahu-taunya hilang demikian, pergi dengan. Nah, apa yang terjadi saat ini adalah membuat kita mulai berpikir, aduh tiba-tiba hilang, orang tua pergi. Bahkan bukan hanya orang tua aja, sekarang kejadian juga orang tua merasakan anaknya tiba-tiba yang pergi pula. Nah, nggak ada persiapan. Bagaimana dengan harta yang dimilikinya? Ya kan, banyak sekali harta ini sangat gimana ya, dibilang penting ya penting, tidak penting ya tidak penting ya. Tetapi kalau seseorang sudah meninggal itu harus dibereskan, harus diselesaikan. Jadi milik siapa? Pertanyaannya kan selalu milik siapa, ya kan? Milik siapa ini pun juga jadi suatu kontroversi, bisa jadi rebutan, bisa jadi diselesaikan dengan baik. Nah, tapi sebenarnya kalau semua mau mengikuti aturan yang ada, itu pasti akan selesai dengan baik. Nah, masalahnya adalah kita terlalu sering mendengar dari orang lain. Tiba-tiba kita mendengar dari orang bahwa, oh kalau meninggal harta kita hilang, loh. Kalau meninggal hartanya milik negara, meninggal bisa milik keluarga, istri nggak dapat, anak nggak dapat, atau suami yang nggak dapat. Semua jadi panik. Tapi apakah itu benar, ya kan? Nah, benar atau tidak, mari malam ini saya mau coba mengajak Bapak Ibu, kita coba lihat aturan-aturan mainnya. Yang penting kita kembali kepada aturan mainnya. Kalau kita mulai pahamin aturan main ini semua diatur oleh undang-undang sehingga tidak akan terjadi
apa yang dikatakan orang. Jadi selama ini terlalu banyak apa yang menurut kata orang. Sedangkan yang orang yang sampaikan kepada kita pun dia juga hanya mendengar lagi dari orang lain. Permasalahannya nggak jelas ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi orang hidup itu serba susah. Tidak meninggalkan harta benda juga susah buat keturunannya yang ditinggal. Meninggalkan banyak juga susah, takut orang anaknya tidak baik dengan orang tuanya lah, tidak anaknya berantem lah, jadi serba susah ya kan. Jadi memang nggak menyenangkan. Banyak duit, banyak harta susah, tidak banyak harta susah. Nah, tapi baik malam ini saya mau ajak mulai kita belajar sedikit tentang apa yang harus kita pahamin. Ya, kita pahami, kita main di aturan-aturan yang ada sehingga Bapak Ibu tidak usah khawatir orang katakan A, B, C, ya udah nggak usah terlalu pusingkan ya. Baik, saya coba sharekan ya. Bisa lihat Bu? Bisa lihat materinya Bu? Bapak Ibu udah muncul di layar Bun ya? Belum terlihat. Belum Pak Edison. Ada Pak, bentar Pak. Belum ya? Sebentar Pak. Saya udah. Saya lagi. Sudah bisa? Saya Mungkin udah, bisa dicoba. Saya udah sharekan. Belum muncul ya Pak ya? Ini saya udah sharekan. Bisa nggak Bu? Belum muncul Pak di layar. Belum muncul. Gimana ya? Ini saya share screen ya. Share screen. Nah, kalau ini muncul nggak? Belum ada Pak Edison. Belum ada Pak Edison. Belum ya, sebentar ya, saya harus cari. Bapak Ibu, kalau ada yang sudah mau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom chat ya, sambil menunggu Pak Edison. Ya, sudah muncul Pak. Oke. Sorry. Sudah ya, Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Ya, sudah terlihat Pak. Sudah Bu, Sudah sudah Pak. Ya, saya akan jelaskan ya. Nah, jadi di negara kita ada namanya hukum waris. Hukum waris itu di Indonesia ada 3 macam, ya, yaitu saya harus ini gambarnya dulu. Oke, hukum waris ini di Indonesia ada 3, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Nah, ini saat ini sedang pemerintah lagi mengatur akan menjadikan satu. Tetapi pada malam hari ini adalah kita berbicara tentang hukum waris perdata. Ya. Nah, apa yang diatur di dalam hukum waris perdata, yaitu mengenai warisan. Warisan itu apa? Jadi kalau kita bicara warisan, ada 2 hal, yaitu 1 harus ada pewaris, berarti harus ada yang meninggal dunia, ya. Itu pasalnya itu ada di kitab hukum perdata. Terus kedua, ada ahli waris. Jadi
Kalau ada ahli waris berarti harus ada yang lahir, ya. Nah, ini dua syarat untuk adanya warisan. Satu, ada yang meninggal, yaitu namanya pewaris. Dua adalah ahli waris, yaitu yang harus ada orangnya. Apa yang menjadi hak khusus dari seorang ahli waris? Hak itu ada dua, yaitu dinamakan hak Saisen. Saisen itu adalah ahli waris karena hukum memperoleh hak dan kewajiban sebagai pewaris. Ya. Yang kedua adalah hak hereditatis petitio. Itu ada hak untuk menuntut barang warisan dikembalikan. Maksudnya adalah seseorang, ya, kalau dia sudah lahir menjadi anak dari seseorang suami pasangan, suami istri, ya, anak ini kita tidak bisa bilang lagi dia bukan anak kita, secara hukum diputuskan dan sebagainya. Tidak bisa, karena secara hukum timbullah hak dan kewajiban. Ya, tolong diperhatikan hak dan kewajiban. Nanti ini akan saya bahas di belakang. Jadi secara hukum adalah hak dan kewajiban seseorang menjadi pewaris. Nah, kalau demikian kita tidak bisa menghilangkan hak dia lagi. Seringkali kita ada orang tua merasa gini, anak nomor 3 tidak baik dengan saya menganggap aja lah dia nggak ada, bisa nggak bisa, karena hukum dia adalah seorang ahli waris. Mau bandel kayak apapun dia, mau tidak melayani orang tua pun, dia adalah sebagai ahli waris dan mempunyai hak dan kewajiban. Ya. Nah, yang kedua adalah maksudnya adalah hak untuk menuntut barang untuk dikembalikan. Jadi andai kata sudah ada warisan yang tiba-tiba sudah diberikan kepada orang lain, nah mereka tahu ini masih atau dikuasain oleh pihak lain, dan mereka mengetahui bahwa ini adalah hak daripada orang tuanya sehingga menjadi warisan, mereka mempunyai hak untuk menuntut balik sehingga bisa dijadikan sebagai barang warisan. Nah, itu maksud dari kedua poin ini. Ini yang paling dasar dulu, ya. Jadi kita harus ingat bahwa apa yang menjadi hak daripada seorang ahli waris dan ada kewajibannya. Selanjutnya, tetapi seperti saya katakan tadi, secara hukum tidak bisa menghilangkan seseorang punya hak, ya, untuk menjadi ahli waris. Tetapi ada yang aturan yang menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi terhalang untuk menjadi ahli waris, yaitu kalau di dalam ketentuan ini terjadi ketidakpatutan. Dalam arti apa? Yaitu A, membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Atau putusan pengadilan karena mengajukan fitnah kepada pewaris dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Dengan kekerasan untuk membuat atau mencabut wasiat, menggelapkan, merusak, memalsukan wasiat. Nah, kalau terjadi hal yang demikian, seseorang yang sebagai ahli waris bisa dikeluarkan sebagai ahli waris. Ini dia memiliki halangan untuk menjadi ahli waris. Ya. Nah, bagaimana dengan pewarisan? Pewarisan itu ada dua hal. Satu secara ab intestato, artinya adalah pewarisan secara undang-undang. Dua adalah pewarisan berdasarkan testamen atau yang kita kenal dengan nama wasiat. Jadi ada dua hal. Satu yang sudah diatur oleh undang-undang, apa yang menjadi hak kewajiban dari seorang pewaris, dan dua adalah berdasarkan keinginan daripada seorang pewaris, ya, keinginan daripada orang tua yang mau memberikan hartanya kepada anaknya seperti apa, keturunannya. Nah, kita mulai malam ini saya akan bahas dua poin ini. Jadi mulai dengan ab intestato. Ya, di dalam ab intestato atau menurut undang-undang, jadi ahli waris mewaris berdasarkan haknya sendiri. Jadi yang pertama, dia itu mewaris karena haknya sendiri. Kedua adalah mewaris karena penggantian tempat. Nah, ini akan saya jelaskan. Jadi kalau menurut undang-undang, ini ada dua macam daripada ahli waris. Ya, ahli waris yang mewaris karena hak dia sendiri. Nah, arti kata kenapa dia mewaris berdasarkan haknya sendiri, yaitu karena dia sebagai pasangan, keturunan, atau orang tua dari pewaris dan saudara-saudara pewaris. Ini
adalah merupakan haknya daripada si pewaris sendiri. Kalau yang penggantian adalah karena si ahli waris ini meninggal terlebih dahulu sehingga harus digantikan tempatnya oleh seorang ahli waris. Bagaimana bentuknya? Ya, ini sebagai berikut bentuknya. Di dalam warisan ab intestato, jadi kita bicara soal warisan secara undang-undang dulu ya, ab intestato. Di dalam warisan ab intestato atau undang-undang, sesuai dengan undang-undang, ada 4 golongan. Ya, dibagi dalam bentuk 4 golongan. Nah, apa saja golongan itu? Ini golongan pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama bersama-sama dengan keturunan-keturunannya. Jadi, golongan pertama adalah pasangan suami atau istri yang hidup terlama bersama dengan keturunan-keturunannya. Ini golongan yang pertama. Jadi, kalau mau jadi ahli waris di dalam golongan ini, tolong Bapak Ibu yang sampai saat ini belum membuat akte perkawinan, itu tolong dibuatkan akte perkawinan. Ya, karena seringkali demikian, terutama maaf yang orang-orang tua yang dari keturunan Chinese, sering nggak perlulah bikin akte kawin, nggak apa-apa kok. Nah, kalau tidak ada akte kawin, itu akibat hukumnya akan sangat berbeda. Dia tidak bisa masuk di dalam golongan 1 ini. Jadi pasangan suami istri dan anak-anaknya tidak mempunyai hak di sini. Ya. Jadi kalau mau masuk golongan ini, mau aman untuk keluarga Bapak Ibu sendiri, harus membuat keterangan akte perkawinan. Baru terjadilah golongan 1. Nah, tadi saya katakan kalau ada juga penggantian tempat. Dalam hal apa penggantian tempat terjadi? Yaitu bila mana keturunan ada yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Jadi misalnya, dalam hal ini misalnya suami istri mempunyai 2 orang anak. Ya, suami istri mempunyai 2 orang anak, anaknya kita namakanlah X dan Y. Tetapi si X punya anak juga, namanya 1 dan 2. Akan tetapi si X meninggal terlebih dahulu. Begitu meninggalnya si X, maka yang menggantikan X adalah anaknya yang namanya 1 dan 2. Nah, andai kata si suami yang di dalam hal ini di atas, jadi kakeknya meninggal, jadi istri dan anak X dan Y akan mendapat bagian yang sama, dan terus si Y karena sudah meninggal, maka akan digantikan oleh si 1 dan 2, bagian daripada si X ya. Jadi dia tidak bisa mengambil menjadi posisi seperti ahli waris si Y, istri yang hidup terlama atau si Y, sehingga menjadi misalnya 4 orang, tidak, tetap 3 bagian dari X adalah diganti tempatnya oleh si nomor 1 dan 2 tersebut ya. Itu adalah namanya penggantian tempat. Di dalam pembagian juga, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga lihat bahwa banyak terjadi perkawinan dengan tanpa perjanjian kawin dan dengan perjanjian kawin. Ini akan membawa akibat hukum yang sangat berbeda. Ya. Bila mana tanpa perjanjian kawin, suami atau istri yang hidup terlama mendapat setengah bagian terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu hidup dalam perkawinan tanpa perjanjian kawin, maka bagiannya adalah untuk suami atau istri yang hidup terlama itu dibagi dulu 50%. Nah, sisanya baru suami atau istri yang hidup terlama bersama-sama dengan anak yang ada bagi rata. Jadi setelah dibagi setengah persen, yaitu 50% untuk si suami atau istri yang hidup terlama, nah sisanya masih ada 50%, itulah andai kata anaknya ada 2 orang, sehingga bila mana suami yang meninggal, maka istri dan 2 orang anak ini akan mendapat 1/3 kali setengah bagian, jadi 1/6 bagian. Jadi 1/6-nya lagi tambah kepada si istri yang hidup tadi yang di atas, ya, dia akan dapat 2 kali. Kenapa hal ini terjadi? Yaitu karena di sini terjadi tanpa perjanjian kawin. Jadi ada harta gonogini. Sehingga harta gonogini ini adalah hak dari suami atau istri yang
hidup terlama. Yang murni jadi harta warisan adalah harta daripada yang meninggal. Ya. Nah, kalau suami yang meninggal, ya harta dia yang meninggal. Yang diwariskan yaitu 50%. Bagaimana dengan perjanjian kawin? Kalau ada perjanjian kawin, ini suami atau hidup yang terlama bersama-sama dengan ahli waris, selaku ahli waris, langsung dibagi rata. Jadi kalau anaknya 3, kalau suaminya meninggal, maka harta bendanya langsung dibagi 1/4 bagian. Karena dengan adanya perjanjian kawin itu tidak ada harta gonogini. Semua kembali lagi saya tekankan kembali bahwa semua di sini dengan persepsi harus ada akte perkawinan, ya. Kita bicara bahwa seseorang terjadi perkawinan yang sah. Menurut undang-undang apa perkawinan yang sah? Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut agama masing-masing dan dicatatkan di dalam catatan sipil. Saat ini adalah Dukcapil yang melakukan pencatatan. Ya, nah itu namanya perkawinan yang sah. Nah, kalau mau buat perjanjian kawin, ini harus dilakukan sebelum perkawinan dilakukan. Ya, jadi sebelum perkawinan dilakukan. Nah, tadi saya katakan perkawinan sah adalah bila mana dilakukan menurut agama masing-masing. Jadi perjanjian ini dilakukan sebelum perkawinan dilakukan, berarti sebelum perkawinan agama dilaksanakan. Nah, ini dilakukan nanti pada waktu setelah perkawinan menurut agama dan akan dicatatkan di dalam catatan sipil sehingga diterbitkan akte perkawinan. Perjanjian kawin ini akan dicatatkan di dalam akte perkawinan tersebut sehingga disebut secara jelas di dalam akte perkawinan bahwa telah terjadi perkawinan antara A dan B, di bawahnya ada catatan terjadi perjanjian kawin dengan akte sekian nomor sekian. Nah, itu sah. Dengan sahnya itu perjanjian kawin ini mengikat kepada pihak ketiga. Andai kata Bapak Ibu tidak mencatatkan, maka itu tidak mengikat pihak ketiga, hanya mengikat kepada suami istri yang bersangkutan. Jadi tidak berlaku kepada pihak lain. Namun dengan berlakunya beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah tahun 2015 atau 16 itu oleh MK diputuskan bahwa perjanjian kawin ini bisa dilangsungkan setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini terjadi karena begitu banyak selebriti-selebriti itu yang nikah dengan orang asing sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka tidak boleh membeli aset. Nah, akhirnya mereka mengajukan kepada MK itu Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sahkan bahwa memutuskan perjanjian kawin ini boleh dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan. Jadi, namun tidak boleh merugikan pihak ketiga. Jadi dalam arti kata seseorang bila suami istri ini sudah melangsungkan perkawinan sudah 20 tahun. Nah, sekarang Bapak Ibu baru mau bikin pisah harta dengan perjanjian kawin diperbolehkan. Tetapi apa yang sudah terjadi tidak boleh merugikan pihak lain, ya. Misalnya ada jaminan bank, dulu persetujuan kedua belah pihak, dengan adanya perjanjian kawin si istri klaim ini sorry ya, ini bukan harta bersama lagi, itu tidak bisa. Jadi intinya tidak boleh merugikan pihak lain, ya. Nah, tadi saya juga jelaskan mengenai penggantian tempat. Penggantian tempat yaitu yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu terjadi karena seseorang meninggal terlebih dahulu daripada orang tuanya sehingga anak-anaknya akan menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris yang dibagi rata di antara anak-anak itu. Itulah yang tadi saya sudah jelaskan perjanjian penggantian tempat. Sekarang kita masuk perkawinan kedua. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga lihat bahwa ada terjadi perkawinan kedua, yaitu dalam arti kata ada pasangan yang cerai, ya, atau ada pasangan yang cerai karena salah satu pasangannya meninggal dunia, sehingga misalnya suami istrinya meninggal, kemudian sang suami nikah lagi, atau suami yang meninggal istrinya kawin lagi. Nah, itu terjadi di dalam perkawinan kedua. Nah, kalau perkawinan terdahulu ada anak-anak atau keturunan, maka
hak daripada perkawinan kedua ini seorang pasangan, yaitu suami atau istri yang masih hidup, itu dia juga merupakan ahli waris, yaitu bagiannya yang tidak boleh mendapat bagian yang lebih besar dari warisan terkecil yang diterima oleh para ahli waris. Dan maksimalnya adalah 1/4 bagian. Jadi ini dalam arti kata, misalnya anaknya cuma 1, di dalam perkawinan kedua tidak ada anak, ya. Jadi berarti kan kalau dibagi 2, suaminya meninggal, berarti istri yang perkawinan kedua ini dengan anak yang perkawinan terdahulu, berarti kan setengah-setengah bagian, ya kan? Karena cuma 2 orang, nah itu tidak boleh. Yang sang istri hanya boleh maksimal 1/4 bagian, itu udah maksimal, ya. Itu yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya adalah kelompok ahli waris yang kedua. Tadi itu yang pertama adalah terkait dengan suami istri dan keturunannya. Nah, sekarang ada yang kedua. Kedua itu siapa saja? Kedua itu adalah ayah dan ibu mewaris bersama saudara. Ya, jadi ayah dan ibu di sini ya, mewaris bersama saudara. Ayah ibu mewaris seluruh bila mana tidak ada saudara, masing-masing mendapat setengah bagian. Dan hal hanya ada 1 saudara, maka masing-masing 1/3 bagian. Dalam hal ada 2 orang saudara, maka masing-masing 1/4 bagian, jadi 4 orang. Dalam hal lebih dari 2 saudara, maka ayah ibu masing-masing 1/4 bagian, sisanya adalah bagi rata di antara saudara. Jadi bagian dia paling minim adalah sebesar 2/4 bagian. Ini golongan kedua. Nah, sekarang kita masuk kepada ayah atau ibu mewaris dengan saudara. Jadi bila mana hanya tinggal ayah atau ibu 1 orang saja, maka setengah bagian bila mana hanya ada 1 saudara, 1/3 bagian bila mana terdapat 2 saudara, 1/4 bagian bila mana lebih dari 2 saudara. Jadi sama di atas adalah 1/4 itu adalah sudah minimum yang harus diterima oleh orang tua tersebut. Ya, ini golongan kedua. Nah, sekarang saudara-saudara sebagai ahli waris. Andai kata orang tua tidak ada, ya kita bayangkan sekarang seseorang seorang pewaris belum menikah sehingga dia tidak punya keturunan di golongan 1, yaitu suami istri dan keturunannya. Dia punya orang tua tadi. Kalau orang tua tadi udah jelas ya, orang tua bersama saudara mewaris bagaimana tadi bagiannya. Nah, sekarang kalau orang tuanya sudah meninggal, maka hanya saudaranya saja. Saudara kandung dibagi rata. Saudara kandung dan tiri, nah separuh dibagi untuk saudara garis ayah, separuh dibagi untuk garis ibu. Jadi kalau sama-sama hanya terbatas di saudara kandung, maka saudara kandungnya ada 3. Jadi dibagi ratalah di antara mereka bertiga. Tetapi kalau saudara kandung dan ada saudara tiri, maka separuh dibagi untuk saudara garis ayah, separuh lagi dibagi untuk saudara garis ibu, dibagi 2 dulu. Nah, saudara-saudara sekandung akan menerima dari kedua garis, ya. Sedangkan saudara yang tidak sekandung hanya mendapat di mana ia berada. Jadi dalam hal ini, bila mana orang tuanya punya perkawinan kedua, dan dalam perkawinan kedua ini punya anak lagi, nah makanya akan dibagi dulu, dibagi setengah untuk saudara sekandung, garis ayah, 1 lagi untuk saudara garis ibu. Nah setelah itu baru dihitung, yang saudara sekandung itu boleh terima dari garis ayah dan garis ibu. Sedangkan saudara yang tidak sekandung itu hanya mendapat di mana dia berada. Berarti dia berada di sebagai dari mengikuti ibunya yang dalam perkawinan kedua tersebut. Itulah yang dibagi demikian. Nah, sekarang kita masuk kelompok ketiga. Kelompok ketiga itu adalah kakek nenek. Jadi orang tua tidak ada, saudara-saudara juga sudah mulai gak ada, ini masuk kepada kakek nenek. Bagian warisan dibagi menjadi 2 bagian. 1 bagian untuk keluarga saudara dalam garis ayah lurus ke atas, dan 1 bagian untuk keluarga saudara dalam garis ibu lurus ke atas. Jadi ini sudah ke atas terus ya, karena tidak ada ahli waris yang ke bawah. Kalau golongan 1 itu adalah ke bawah, garis lurus ke bawah. Karena itu adalah istri dan anak-anak.
Jadi menyamping istri itu menyamping karena suami istri sejajar, terus anak-anak jadi golongannya ke bawah. Nah, harus perhatikan golongan garis bawah dan garis atas ya. Nanti itu sangat berpengaruh terhadap testamen atau wasiat. Golongan ketiga ini adalah berbicara golong ke bawah karena tidak ada lagi, maka jatuh ke atas. Ke atas tadi sudah orang tua, gak ada, nenek, saudara tidak ada, sekarang masuk ke nenek dan kakek. Nah, kalau nenek sudah kakek, itu harus dibagi dua. Garis daripada saudara garis ayah lurus ke atas, dan satu bagian untuk garis lurus ibu ke atas. Ya. Terus, golongan keempat, bila mana kakek nenek sudah tidak ada juga, maka jatuh kepada paman, bibi, dan keturunannya. Ini sama dengan dibagi dua golongan dulu, garis lurus ayah, saudara, dan baru ke ibunya, nanti baru jatuh ke paman dan bibinya dan keturunan-keturunannya. Nah, itulah 4 golongan yang ada di dalam hukum waris kita. Nah, ada lagi satu hal, yaitu namanya anak luar kawin. Anak luar kawin ini maksudnya apa? Yaitu anak tersebut harus diakui secara sah baru merupakan ahli waris. Jadi gini, kadang-kadang seseorang hidup bersama dengan seorang pria hidup bersama dengan seorang wanita dan mempunyai anak. Mereka tidak kawin, tidak ada surat nikah. Kalau biasa kita sebut di sini adalah kumpul kebo. Nah, namun anak ini diakui secara sah. Jadi di sini ditegaskan ya, diakui secara sah sebagai anak luar KA, sebagai anak yang sah. Nah, ini akibat hukumnya nanti si pria ini kalau dia melangsungkan pernikahan secara sah dengan wanita lain dan punya anak, maka anak luar kawin ini merupakan anak yang sah dan dia akan menjadi ahli waris. Ya. Bagaimana dia mewaris? Yaitu dia mewaris bersama dengan golongan 1, maka dia akan mewaris bersama-sama golongan 1, yaitu andaikan anak luar kawin sebagai anak sah, bagian di atas dikalikan dengan sepertiga. Jadi dia dimasukkan dulu sebagai anak sah. Nah, setelah anak sah bagiannya dapat, misalnya anak sahnya ada 3, dia dapat sepertiga, baru dikalikan sepertiga bagian. Itulah bagian dari anak luar kawin di golongan pertama. Kalau anak luar kawin lebih dari 1 orang, maka bagian mereka adalah masing-masing sepertiga di atas. Ya. Nah, itu bagian mereka. Bagaimana kalau masuk di dalam golongan 2? Anak luar kawin mendapat setengah bagian terlebih dahulu dan sisanya setengah bagian dibagi ke golongan 2 atau golongan 3. Nah, ini anak luar kawin ini luar biasa kedudukannya. Dia bisa dapat hak di golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Sedangkan golongan 1 akan menutup golongan 2. Golongan 2 baru muncul bila mana golongan 1 tidak ada. Begitu juga golongan 2 tidak ada, baru muncul golongan 3. Begitu golongan 3 tidak ada, baru muncul golongan 4. Jadi saling menutupi. Bila mana golongan 1 ada, maka golongan 2, 3, 4 itu tidak bisa dapat bagian apapun. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar orang katakan bahwa, wah kalau suami meninggal, si istri sama anak gak dapat apa-apa, jatuh ke keluarganya, itu nggak mungkin. Karena golongan 1 itu akan menutup golongan 2, golongan 3, golongan 4. Golongan 2 pun sama, tutup golongan 2, 3 dan 4. 3 pun akan menutup golongan 4. Jadi dan tidak bisa saling tabrak. Tetapi anak luar kawin ini bisa lari ke 4 golongan. Ya, kalau dia bersama dengan golongan 2 dan golongan 3, maka dia akan mendapat setengah bagian terlebih dahulu, sisanya setengah bagian dibagikan ke golongan 2 atau golongan 3. Nah, pembagian di sini maksudnya juga sama, golongan 2 atau golongan 3 saling menutup kan. Tetapi anak luar kawin ini bisa di posisi di mana saja. Nah, kalau lebih dari 1 anak luar kawin, maka dibagi dari setengah bagian tersebut. Jadi maksimal dari anak luar kawin itu adalah setengah yang dia harus keluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah golongan 4. Golongan 4 hak dia lebih besar lagi. Nah, anak luar nikah mendapat hak bagian 3/4 bagian. Jadi 3/4 dikeluarkan dulu, 1/4 baru dibagi kepada ahli waris lainnya yang golongan 4. Itulah
anak luar kawin yang sangat mempunyai hak yang luar biasa. Ada satu lagi warisan anak luar kawin, ya. Bagaimana posisi anak luar kawin ini? Kalau anak luar kawin ini diakui secara sah, jadi hubungan hukumnya apa? Hubungan hukumnya adalah dia hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang yang mengakuinya, ya. Jadi misalnya bapak nih yang mengakui dia, tadi pria tadi yang mengakui dia sebagai anak sah, maka dia menjadi anak sah dari orang tuanya. Dia tidak ada hubungan hukum dengan saudara-saudara lainnya. Nah, andai kata dia punya keluarga sendiri, maka jatuh di golongan pertama dari anak luar kawin tersebut. Tetapi andai kata anak luar kawin ini tidak mempunyai keluarga, dan arti kata dia tidak melangsungkan pernikahan, maka siapa yang menjadi ahli warisnya? Ahli warisnya adalah jelas adalah orang tua yang mengakuinya, ya. Kalau bapak ibu kita bayangkan bapak ibu tidak melakukan perkawinan secara sah menurut hukum, yaitu melangsungkan perkawinan. Nah, saat ini punya anak, tetapi karena tidak dicatatkan di catatan sipil, maka yang ada adalah surat lahir anak adalah anak luar kawin. Anak luar kawin dari siapa? Yaitu dari sang istri, ya kan? Nah, itu kan sering kita ketemukan orang-orang tua dulu, termasuk saya pun anak luar kawin dari ibu saya. Meskipun orang tua saya kawin secara sah, tapi mereka tidak ada surat kawin. Nah, bagaimana hubungannya antara mereka? Hubungannya adalah ahli waris ini jatuh hanya kepada orang yang mengakuinya. Jadi jatuh kepada bapak atau ibu yang mengakuinya. Ya, saudara-saudaranya tidak ada hubungan hukum karena mereka tidak merupakan ahli waris bersama. Tetapi mereka ada hubungan hukum dengan orang yang mengakuinya. Nah, bila mana orang yang mengakuinya tidak ada, dalam arti kata sudah meninggal, barulah keturunan yang sah dari orang tua yang mengakuinya itu yang mewaris. Jadi kalau misalnya ibunya yang mengakui si A sebagai anak luar kawin karena di dalam surat lahir sudah tercatat anak luar nikah, nah pada saat orang tuanya, ibunya sudah meninggal terlebih dahulu, maka pada saat anak luar kawin ini meninggal dan tidak punya keturunan, barulah saudara-saudara yang lainnya itu baru bisa merupakan ahli waris dan menerima haknya. Andai kata ibunya masih ada, maka saudaranya tidak mempunyai hak karena tidak ada hubungan hukum antara anak luar kawin dengan saudara-saudara lainnya. Ya, itu bagian pertama mengenai warisan secara undang-undang. Sekarang saya harus masuk yang bagian dua adalah warisan menurut wasiat. Ya, bagaimana wasiat harus dibuat? Wasiat itu adalah namanya wasiat holografis. Grafis ini adalah satu dibuat dan ditulis sendiri oleh pembuat wasiat, dibawa ke notaris untuk dititipkan atau disimpan dengan dihadiri oleh dua orang saksi dengan membuat akte depot atau penyimpanan. Jadi orang itu membuat sendiri, tulis sendiri, terus dibawa ke notaris, akan dihadiri oleh dua saksi dan dibuatkan akte di notaris sebagai akte penyimpanan. Itu namanya akte holografis, ya. Nah, ada kedua adalah akte wasiat umum. Wasiat umum adalah wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Jadi seseorang datang ke notaris mengungkapkan kehendaknya yang terakhir, saya mau wasiatkan ini A, B, C, D segala macam. Nah, wasiat notaris mencatatkan dan dibuatkan akte. Apakah wasiat ini bisa dicabut? Bisa. Bisa dicabut, hari ini dibuat, besok Bapak Ibu mau cabut, mau ganti lagi juga bisa, dan setiap saat, ya. Dan yang berlaku yang mana? Yang berlaku adalah yang paling akhir atau yang terakhir. Jadi yang mau saya katakan, jelaskan gini, Bapak Ibu hati-hati, membuat wasiat itu undang-undang mengatakan yang berlaku adalah yang terakhir. Jadi jangan membuat wasiat banyak-banyak, misalnya anaknya ada 3, membuat wasiat terpisah saja. Pengennya kita supaya wasiatnya dibuat tidak menyusahkan anak-anak. Ya udah, buat wasiat nomor 1, ini rumah buat anak nomor 1.
terus bikin lagi wasiat satu lagi, rumah nomor 2 ini membuat ditujukan kepada anak nomor 2. Terus satu wasiat lagi dibuatkan untuk anak nomor 3. Semua dapat rata, tetapi wasiatnya dibagi berbeda-beda. Akibatnya adalah yang berlaku adalah yang ketiga, yang 1, 2 itu tidak berlaku. Ya, itu hukumnya. Nah, makanya kalau mau bikin wasiat digabung jadi satu. Satu wasiat menjelaskan bahwa rumah nomor 1 buat 1, rumah nomor 2 buat 2, rumah nomor 3 buat 3. Itu tidak merepotkan. Jadi jangan menurut pemikiran kita supaya simpel, supaya masing-masing pegang akte wasiat gampang. Bukan demikian, tetapi hukum tidak mengatur demikian. Hukum hanya mengatur bahwa yang terakhirlah yang berlaku. Ya. Nah, yang ketiga adalah wasiat rahasia. Ini dibuat sendiri, terus diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup atau tersegel. Notaris membuat akte pengalamatan atau subskripsi dengan disaksikan oleh 4 saksi. Ya, ini hanya teknis saja 3 macam wasiat. Nah, apakah ada ketentuan mengenai wasiat? Ada pembatasannya. Di hukum kita sangat berbeda dengan hukum Anglo-Saxon, yaitu hukum yang berlaku di Inggris, Amerika, Singapura, dan sebagainya. Hukum Anglo-Saxon boleh membuat wasiat mau kasih siapa saja boleh. Anak-anak tidak mendapat bagian boleh. Tetapi kalau di hukum Anglo-Saxon ini tidak, di hukum kita tidak bisa, ada pembatasan. Namanya legitim porsi. Legitim porsi ini adalah pembatasan. Artinya bagian mutlak atau legitim porsi adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris. Diberikan kepada ahli waris menurut garis lurus. Poin ya. Di sini adalah bagian mutlak yang harus diberikan kepada seorang ahli waris. Jadi kalau kita membuat wasiat, karena anak ini tidak baik, nakal kepada kita. Orang tua bilang, saya nggak mau kasih dia apa-apa, boleh nggak saya buat wasiat? Boleh, buatkan saja. Tetapi suatu hari dia bisa nuntut pada saatnya, karena dia ada bagian mutlak yang tidak bisa dihilangkan. Ya. Kita buat wasiat boleh, tetapi bagian mutlak dia tidak bisa hilang. Kalau kita ada 3 anak, kita membuat wasiat, boleh nggak satu anak dapat besar, anak kedua dapat lebih kecil, anak yang paling kecil dapat kecil sekali, boleh kita buatkan juga. Tetapi nanti anak yang kedua dan ketiga bisa nuntut kepada bagian dari yang anak besar. Sorry ya, saya punya bagian mutlak yang tidak bisa hilang. Dan itu bisa dihitung kembali. Nah, inilah namanya legitim porsi. Ya. Nah, diberikan oleh undang-undang dalam garis lurus. Tadi saya sudah jelaskan ya, garis lurus itu adalah garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah. Ya. Di sini tidak ada menyebut garis menyamping. Siapa itu garis menyamping? Garis menyamping tadi saya sudah jelaskan adalah suami atau istri. Jadi, legitim porsi ini hanya diberikan kepada keturunannya ke bawah, ke atasnya yaitu orang tua, saudara, kakek, nenek, paman, bibi, dan sebagainya. Bagaimana posisi samping istri atau suami? Istri dan suami tidak ada perlindungan sama sekali di sini. Ya. Tapi ya jangan dilakukanlah Bapak Ibu ya. Ini hanya menurut undang-undang. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, saya nggak mau kasih suami saya, Ibu bikin wasiat, boleh. Dan suami tidak bisa menuntut. Hal demikian juga dengan istri, tidak suami membuat wasiat tidak mau kasih istrinya, bisa. Istrinya tidak mendapat apa-apa dan tidak bisa menuntut legitim porsi karena tidak mempunyai hak. Ya, karena di sini hanya melindungi garis lurus ya. Nah, berapa besar garis lurus? Bagian mutlak itu? Bagian mutlak itu ada aturannya, yaitu kalau hanya satu anak, maka kita sebut LP saja ya, supaya singkat. LP ini adalah setengah dari yang seharusnya dia terima menurut undang-undang. Kalau ada 2 anak, maka masing-masing anak adalah 2/3 dari apa yang seharusnya diterima oleh menurut undang-undang. Kalau ada 3 anak atau lebih, maka LP ini adalah 3/4 dari bagian mutlak mereka yang seharusnya mereka terima. Jadi kalau dia cuma terima kurang daripada 3/4, mereka bisa menuntut. 3/4 dalam arti kata adalah yang seharusnya dia terima. Misalnya dia sebagai anak sah, dia harusnya 3 anak
dia harusnya terimanya sepertiga, tetapi dia terimanya cuma 1/7 atau seperberapa. Nah, akan dikalikan 3/4 dari sepertiga dapat berapa, sehingga itulah haknya yang tidak bisa kurang. Ini yang diatur oleh undang-undang, ya. Nah, bagaimana legitim porsi orang tua ke atas? Ini golongan 2. LP dan guru ke atas adalah selalu setengah dari apa yang seharusnya mereka terima. Anak luar nikah ini juga luar biasa haknya. Dia bisa, tadi sudah saya jelaskan, bisa lari ke golongan 1 sampai 4, sekarang dia juga punya hak LP, yaitu selalu setengah bagian dari yang seharusnya dia terima menurut undang-undang. Jadi jangan main-main, hak dari anak luar nikah ini sangat besar. Jadi janganlah berbuat yang aneh-aneh sehingga mempunyai anak luar nikah ini, ya. Nah, incourting dan inbreak. Incourting adalah pemotongan hibah. Dalam arti kata, kalau nanti dibagi di dalam warisan, tidak cukup untuk memenuhi LP, nah sisa warisan setelah wasiat dilaksanakan tidak cukup untuk memenuhi LP yang telah diberikan. Nah, ini oleh undang-undang diberikan hak juga untuk dituntut kembali bahwa LP ini ditunjukkan kepada yang menerima hibah ini, bahwa ini dikembalikan sebagai asetnya, karena ini merupakan bagian dari LP daripada para ahli waris. Jadi pemberian hibah kepada pihak ketiga pun sebenarnya harus hati-hati juga, ya. Terus selain ada incourting adalah inbreak. Ya, inbreak adalah pemasukan. Pemasukan adalah artinya memperhitungkan kembali hibah-hibah yang diberikan pewaris kepada ahli waris, ya, dalam warisan agar pembagian waris di antara para ahli waris menjadi rata. Jadi inbreak itu kalau kita mau menghibahkan kepada anak-anak pun, ya, 1 rumah, 2 rumah dan sebagainya, makanya diharapkan semua anak setuju supaya apa, mereka tidak mempermasalahkan inbreak ini. Kalau tidak setuju, suatu hari mereka akan muncul dan mereka akan menagih bahwa LP saya tidak cukup, tolong dia keluarkan. Jadi misalnya hari ini orang tua masih hidup, kita hibahkan kepada anak yang pertama 1 rumah, rumahnya senilai 100 miliar. Terus besok hibahkan kepada setelah meninggal, terjadilah sisanya tinggal rumah yang hanya tinggal 100 juta. Nah, anak yang nomor 2 dan 3 itu bisa tuntut, yang nomor 1 tolong dihitung kembali, ini LP saya tidak cukup. Kamu terima 100 miliar, kita terima 100 juta berdua. Nah, itu bisa dituntut kembali. Jadi jangan pikir bahwa dengan dihibahkan udah selesai dan tidak akan terjadi penuntutan, tidak. Ya. Maka dari awal harus disebut secara jelas, si anak 2 dan 3 itu harus menyetujui bahwa ini sudah dihibahkan dan mereka tidak akan menuntut di kemudian hari. Kewajiban ahli waris dan guru garis lurus ke bawah kecuali ada pembebasan dari pewaris. Nah, ini yang harus dibebasi kepada mereka. Bagi ahli waris lain, kalau pewaris menentukan seperti itu. Yang terakhir, yaitu yang saya mau tegaskan, bahwa tadi saya sudah menjelaskan bahwa ahli waris itu timbul hak sesen itu apa? Hak dan kewajiban. Ya kan? Secara hukum timbul hak dan kewajiban. Tetapi kita tidak berbicara hanya hak saja. Hak semua harus terima. Bagaimana dengan kewajiban yang ada? Kewajiban itulah yang harus dihitung. Jadi kalau Bapak Ibu suatu hari terima warisan, melihat bahwa wah, orang tua Bapak Ibu punya rumah 5 nih, warisannya oke nih. Udah diam-diamannya jadi ahli waris, tapi tidak tahu bahwa bapaknya mempunyai hutang kepada bank dan 5-5-nya ini dijadikan jaminan agunan di bank, ya kan? Dan dalam keadaan usaha yang lagi tanda kutip karena pandemi. Nah, oke, begitu waktu meninggal semua terima sebagai ahli waris. Akibatnya apa? Akibatnya adalah tadi saya sudah katakan hak dan kewajiban. Akibatnya adalah kewajiban pun harus diterima. Jadi ternyata setelah terima 5 rumah ini, semuanya di bank. Ya kan? 5 rumah ini di appraise mungkin 100 miliar. Ternyata hutang di bank ada 200 miliar karena usaha termasuk PT dan sebagainya. Untung atau rugi di sini. Nah, Bapak Ibu harus sangat-sangat
harus jeli, apakah mau terima atau menolak, ya kan? Nah di sini dimungkinkan oleh undang-undang menerima secara murni. Dalam arti kata kalau menerima murni, ya kita harus menerima kewajiban kita. Bank bisa nuntut bahwa tolong bayarkan kewajiban orang tua Anda, almarhum. Kalau kita terima seluruh hartanya. Kalau kita menolak, berarti kita tidak punya kewajiban. Menerima secara beneficiar. Beneficiar artinya kita dikasih hak untuk berpikir. Sementara saya tidak mau terima dulu dah, saya pikir-pikir terlebih dahulu. Itu diperbolehkan, boleh. Atau kita mau langsung menolak. Kalau kita berpikir-pikir dulu, nanti setelah waktu diadakan pembagian, ada kelebihan, kita masih bisa dikasih. Masih boleh menerima sebagai ahli waris. Tetapi kalau sudah menolak, kita tidak bisa menerima lagi. Bahwa itu memang kita sudah menolak. Dan kita tidak merupakan ahli waris lagi. Ya. Jadi dalam hal ini saya mau ajak Bapak Ibu juga perhitungkanlah untuk untung dan ruginya untuk menerima warisan. Jadi tidak semua warisan itu untung, ya. Jadi jangan lihat wah warisannya banyak sehingga kita bisa saling ambil, ternyata dalamnya banyak hutang dan juga kewajibannya demikian besar sehingga menjadi kewajiban kita. Nah, kalau Anda Bapak Ibu sebagai yang mampu dan merasa harus membantu orang tua, menjaga nama baik orang tua, oke, saya akan lakukan, ya silakan. Berarti Bapak atau Ibu harus menanggung segala kewajiban yang ada dengan segala resiko yang ada. Tetapi kalau mau mengatakan, udah saya tidak mau ikut tanggung jawab, ya udah serahkan aja kepada bank sebagai pemegang jaminan. Memang, dan bank tidak bisa menuntut apapun juga. Demikian, ini sekilas yang bisa saya sampaikan pembagiannya waris. Jadi sekali lagi, kalau ada mendengar suara-suara yang mengatakan, wah nanti kalau orang tua meninggal, hilang harta kita, pasangan kita meninggal, hilang menjadi milik negara dan sebagainya, jangan mudah percaya. Bapak Ibu pegang saja aturan yang tadi saya paparkan, ini aturan yang dilindungi dan dibuat oleh undang-undang dan dilindungi hak-hak dan kewajiban sebagai seorang pewaris. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Edi. Kita menerima banyak kami masukan dari Bapak semua itu ada perhitungan dan akibatnya. Pak, untuk waktu selanjutnya kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Untuk tanya jawab sekitar 30 menit dan kita sudah kelompokkan untuk pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan sama kita akan sampaikan supaya kita bisa mendapatkan informasi yang banyak dari teman-teman. Oke, pertanyaan pertama ada dari Benny Era Express. Menanyakan apakah sah kalau warisan itu setara lisan, Pak? Maaf, suaranya nggak kedengaran Bu Murni. Ya, halo. Ya, Pak. Suaranya jauh sekali. Bu Murni putus-putus Bu, suaranya mungkin bisa agak lebih dekat lagi speaker. Apakah ini jelas? Halo, belum jelas Bu. Belum jelas. Belum jelas? Belum. Ya, ini apa cukup jelas? Masih. Belum jelas, Bu. Belum jelas. Oh, belum jelas. Iya. Iya, padahal ini udah teriak-teriak. Tapi malah jadi apakah sah warisan secara lisan bisa dengar? Masih belum jelas. Oh, masih belum jelas.
Oke, saya coba bantu tanya bacakan. Ya, Pak Edison, ini dari Bu Weni menanyakan apakah sah jika warisan disampaikan secara lisan, Pak? Ya, warisan itu secara lisan dalam arti kata mungkin wasiat ya. Kalau secara lisan siapa yang bisa membuktikan, ya kan? Jadi kembali lagi kita kembali kepada aturan main, yaitu adanya akte perkawinan sehingga perkawinannya secara sah. Nah, ahli warisnya tadi saya sudah jelaskan ada golongan 1 sampai 4 ataukah ada wasiat. Nah, apa yang mau disampaikan secara lisan? Ya, memang terjadi dalam keadaan tertentu. Saya pernah menemukan kasus bahwa orang ribut, dia bilang orang tuanya, bapaknya udah pesan bahwa ini rumah buat dia, tapi siapa yang bisa membuktikan? Tidak ada yang bisa membuktikan. Nah, kalau jadi sengketa pun kembali lagi adalah sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Gitu. Ya. Baik, Bu Murni sudah bisa masuk ya? Masih agak jauh ya Bu Murni. Kalau enggak saya langsung bacakan aja ya, biar cepat ya. Kalau yang kedua dari Reti ya, jadi kalau ada rumah yang seharusnya diwariskan tetapi ternyata tercatat bahwa ada akte waris yang tidak diketahui, keberadaan akte waris tidak diketahui dan arsip balai harta peninggalan belum ketemu bagaimana jalan keluarnya. Saya agak bingung ini akte waris yang tidak diketahui maksudnya apa ya di sini ya? Karena gini, kalau seseorang meninggal, ya, nah, akan bikin keterangan waris. Ya, tadi nih ya, keterangan waris ini cara membuatnya adalah dibagi 3 macam. Kalau bagi yang beragama Islam itu adalah di pengadilan agama tadinya, ya kan? Tetapi pengadilan agama sudah tidak diperbolehkan. Nah, sehingga buatlah di lurah dan camat. Demikian juga yang bagi yang dianggap masih Indonesia asli atau kita sebut pribumi, itu semuanya dibuat di lurah dan camat. Sedangkan bagi yang keturunan Tionghoa dan Eropa itu dibuat di notaris. Nah, bagian keturunan Timur asing itu Arab, India itu dibuat di balai harta peninggalan. Nah, itu namanya dibuatlah keterangan waris. Jadi tidak mungkin bahwa akte waris tidak diketahui, ya. Nah, itu dibuat setelah orang meninggal. Nah, kalau disebut ini sebagai wasiat, mungkin bisa terjadi. Wasiat adalah jelas sekali. Kalau wasiat itu dibuat, tadi saya sudah sebutkan ada 3 cara wasiat, ya kan? Satu yang ditulis sendiri, diserahkan kepada notaris, satu lagi untuk disimpan, satu lagi dibuat oleh notaris, dan satu lagi tadi dibuat di depan notaris, disimpan dengan pak saksi itu. Nah, itu pasti ada. Dan dicatat oleh notaris punya kewajiban untuk melaporkan kepada Direktorat Wasiat, bagian wasiat di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami sebagai notaris, setiap tanggal 10 atau 15 itu kita wajib lapor bahwa saya membuat akte wasiat atas nama A, ya, atas nama A, tanggal sekian, nomor sekian, aktenya. Nah, itu saya laporkan. Isinya tidak. Nah, sewaktu mau buat keterangan waris, itu notaris wajib mengecek wasiat namanya. Mengecek wasiat kemana? Ke Dirjen Hukum dan HAM bagian wasiat, apakah si almarhum ini ada wasiat atau enggak? Biasanya langsung dijawab, ya. Nah, kalau kita tidak, ahli waris kan tidak tahu bahwa itu ada wasiat atau tidak, tetapi dia bisa kan notaris wajib mengecek wasiat tersebut sehingga boleh dilakukan pengecekan tersebut dan bisa dijawab oleh bagian wasiat bahwa ini ada wasiat atau tidak. Semua notaris wajib melaporkan pembuatan wasiat yang dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya, ya. Nah, itu sehingga bisa diketahui. Jadi kalau ini saya agak
bingung, mungkin nanti bisa dijelas oleh Bu Reti ya, yang dimaksud itu akte waris apa di sini ya. Tadi yang legitim porsi saya sudah jelaskan. Legitim porsi tadi saya sudah jelaskan bahwa itu adalah bagian mutlak yang tidak bisa dihilangkan ya. Yang tadi saya sudah jelaskan ya saya. Terus selanjutnya mana ya? Saya bantu bacakan Pak. Ya. Oke. Ya, dari Bapak Ferry Bor ya. Kami 3 orang kakak beradik mendapat waris dari orang tua dan sudah dibagi 3, masing-masing sepertiga bagian. Salah satu adik saya meninggalkan istri dan 4 orang anak. Siapa yang akan mendapat waris dari adik saya ini? Istri dan 4 orang anak-anaknya atau 4 orang anak-anaknya saja? Mereka beragama Islam. Terima kasih. Tadi maksudnya gimana Bu? Boleh sekali lagi? Ya. Kami 3 orang kakak beradik mendapat waris dari orang tua dan sudah dibagi 3, masing-masing mendapat sepertiga bagian Pak. Salah satu adik saya meninggalkan dia meninggalkan istri dan 4 orang anak. Siapa yang akan mendapatkan waris dari adik saya ini? Oh, kalau misalnya sudah bagian waris dia mempunyai anak ya otomatis anaknya. Nah, itu kalau di dalam hukum perdata itu sudah merupakan penggantian tempat ya. Kalau misalnya apalagi dia sudah mendapat bagian, tadi dikatakan sudah dibagi 3/3. Nah sekarang dia punya anak ya otomatis jatuh ke anak-anaknya dari pasangan hidupnya ya. Tapi kalau misalnya orang tuanya masih ada dan dia meninggal terlebih dahulu, berarti bagian sepertiga itu diganti oleh anak-anaknya. Golongan 1 dan penggantian tempat itu Bu. Istrinya masih mendapat bagian juga ya Pak? Bu, gimana Bu Murni? Istrinya juga masih mendapat bagian juga. Istrinya tergantung di dalam hal ini, adalah bahwa kalau pembagiannya sudah dilakukan, misalnya ini tadi kalau pertanyaannya saya tidak jelas banget, itu maksudnya sepertiga ini udah dibagi, berarti kan udah selesai, ya kan? Udah selesai. Nah baru si saudaranya sepertiga ini, yang dapat sepertiga ini baru meninggal. Berarti itu adalah hak dari istri dan anak-anaknya. Tapi kalau misalnya sepertiga ini belum terjadi, orang tuanya masih hidup, nah si nomor 1 ini baru meninggal tapi orang tuanya masih ada, baru kemudian orang tuanya meninggal, nah itu adalah jatuh ke anak-anaknya, bukan istrinya, tapi ke anak-anaknya. Jadi sepertiga ini dibagi ke anaknya. Kan beda sekali hukumnya ya, pembagiannya. Silakan, masih ada? Baik. Oke, dari Ibu Soraya. Apakah fatwa waris yang sudah dibuat pada saat ayah meninggal bisa dibatalkan oleh wasiat tertulis yang dikeluarkan oleh ibu sambung yang meninggal beberapa tahun sesudahnya? Fatwa waris berarti dalam hal ini bicara fatwa waris ini. Jadi kalau misalnya fatwa waris ini adalah keterangan waris ya, kadang-kadang saya agak rancu menerima, ya itulah di dalam masyarakat kita ini agak rancu menerima wasiat atau waris gitu loh ya. Kalau waris, fatwa waris berarti sebelum sewaktu orang tuanya, bapaknya masih ada, dalam kasus ini ya, berarti bapaknya masih ada, ibunya meninggal, berarti ada keterangan waris, namanya fatwa waris itu sudah terbit ya, dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, udah tahu ahli warisnya sudah jelas, ya kan? Itu tidak bisa dibatalkan. Nah, nanti bila mana sang ayah ada menikah lagi, berarti kan tadi katakan ibu sambungnya, berarti dia menikah lagi. Nah, nanti jatuh
keterangan warisnya sang bapaknya meninggal, apakah dengan perkawinan kedua itu ada anak atau tidak? Nanti dihitung. Kan tadi saya udah bagian dari istri yang perkawinan kedua adalah maksimal 1/4 bagian, ya. Itu tadi masuk golongan dalam hal perkawinan kedua. Jadi bukan soal dia membatalkan, nggak bisa dia batalkan, tetapi akan dibuat waris yang baru karena ini ada meninggalnya si bapak ini, ya kan? Ya, tadi kan awal adalah meninggalnya si ibu dalam perkawinan pertama, nah atau cerai. Tapi sekarang adalah ibu ada perkawinan kedua, yaitu akan dibawakan keterangan waris lagi, sehingga dapatlah ahli warisnya siapa. Dan bagian dia adalah jelas maksimal adalah 1/4 bagian, tidak bisa lebih besar daripada ahli waris yang anak perkawinan pertama itu. Oke, ya. Baik, Pak. Kita lanjutkan ya, Pak. Ini kelihatannya banyak juga yang bertanya. Dari Ibu atau Bapak nih, Ibu Didi Ahriani. Selamat malam, Pak Edison. Kebetulan saya sedang dalam urusan warisan. Setelah mendengar presentasi Pak Edison, saya termasuk kelompok ahli waris golongan 1. Pertanyaan saya, siapakah yang harus membuat surat ahli waris tersebut? Terima kasih. Posisi saya istri dengan 2 anak perempuan yang sudah dewasa, suami ahli waris sudah meninggal. Terima kasih. Ya, baik. Jadi yang membuat keterangan waris adalah ibu sendiri sama anak-anak. Pergilah bisa pergi ke notaris, ke lurah camat. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan, ya kan? Tadi saya sudah jelaskan bagi keturunan dan keturunan Chinese atau Eropa, di Eropa itu ke notaris, bagi yang pribumi ke lurah camat, dan juga sekarang yang bagi beragama Islam juga bisa ke lurah camat, dianggap itu. Terus bagi yang timur asing yaitu Arab dan India itu ke balai harta peninggalan. Tetapi baru awal bulan kemarin oleh BPN dikeluarkan suatu aturan baru, mau menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut. Kan karena kita sudah ada undang-undang tidak ada perbedaan ras lagi, ya kan, semua dianggap sama. Nah, tetapi secara keterangan waris ini belum dibagi, tetapi oleh BPN sudah dikeluarkan suatu aturan, kita disuruh pilih. Keterangan waris ini berarti terkait dengan pengurusan tanah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dari era juga bisa memperhatikan bahwa dengan peraturan itu, di sana ada beberapa opsi, yaitu satu, dia menentukan keterangan waris itu harus dibuat di mana orang itu meninggal. Jadi si A itu kalau meninggal di Jakarta, ya buatlah yang di Jakarta. Jadi kalau dia meninggal di Medan, ya buatlah di notaris di Medan, ya kan? Nah, itu diperbolehkan sekarang dibuat di notaris, di balai harta peninggalan, atau di lurah camat, boleh, tidak melihat golongan lagi. Jadi bebas, sekarang dibebaskan oleh BPN. Tetapi dia menentukan di mana orang tersebut meninggal dibuat. Tetapi sebenarnya secara notaris, itu orang mau buat dimanapun, biasanya sesuai domisili dia terakhir. Kalau dia domisili di Jakarta, ya boleh Jakarta. Kan bisa juga sekarang kita mempertanyakan bagaimana kalau orang meninggalnya di luar negeri, apakah dia harus bikin di notaris di luar negeri, nah bisa diakui nggak di Indonesia? Itu yang tidak bisa dijawab oleh belum dijawab sampai sekarang, ya kan. Tetapi ada satu kemajuan, yaitu bahwa boleh dibuat di lurah camat, dan saat kedua adalah dibuat di mana orang tersebut meninggal. Dia tegaskan demikian, ya. Jadi ibu sama anak-anak yang harus notaris, kasih datanya, nanti notaris buatkan keterangan warisnya, atau ke lurah dan camat, itu aja. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Kami 5 bersaudara, dari Pak Putu nih Pak. Kami 5 bersaudara, setelah 43 tahun baru diketahui melalui tes DNA bahwa saudara kami nomor 3 bukan anak biologis dari kedua orang tua kami, karena tertukar di rumah sakit pada saat lahir. Akte kelahiran tercatat bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung, tetapi berdasarkan hasil tes DNA yang dikeluarkan oleh kepolisian, bukan anak biologis kedua orang tua kami. Bagaimana perlakuan terhadap saudara yang terbukti bukan anak biologis orang tua kami?
Nah, kalau ini kan secara hukum berdasarkan akte kelahiran itu adalah anak kandung, ya kan? Ini adalah anak kandung secara hukum kita bicara. Tetapi kalau Bapak bicara bahwa itu bukan anak biologis dan tes DNA dan sebagainya, berarti itu harus minta keputusan pengadilan. Jadi pengadilan yang harus memutuskan bahwa apakah itu benar dia tidak termasuk ahli waris daripada si almarhum, ya. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa ini tidak bisa hanya dengan tes DNA udah selesai. Tes DNA ini sebagai satu alat bukti saja, alat bukti pendukung. Sehingga mintalah putusan pengadilan untuk menyatakan bahwa ini benar nggak dia sebagai masuk ahli waris atau tidak. Ya, gitu. Oke, kemudian apakah hukum waris yang dijelaskan ini menurut hukum negara atau agama? Apakah property agent dan notaris harus turut kepada hukum yang ditentukan penjual harta waris? Bagaimana teknis pembagiannya? Transfer langsung ke ahli waris atau di-pool dahulu ke account tertentu? Ini dari Pak. Ya, ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bicara adalah hukum negara, itu hukum perdata, ya. Nah, pembagiannya udah jelas. Nah, kalau sebagai agent ketemu bahwa ada yang pemiliknya sudah meninggal dunia, nah itu harus dilengkapi dulu keterangan warisnya dan harus dibalik nama ke ahli waris. Kalau ahli warisnya sudah jelas, barulah bisa dilakukan jual beli. Karena gini, kalau ahli warisnya belum jelas, keterangan waris tanpa keterangan waris kan tidak tahu ahli warisnya siapa. Nah, siapa yang berhak jual? Semua kalau mengaku anak. Nah, kayak tadi Bapak tadi mengatakan anak punya 5 saudara, tetapi ada yang 2 tes DNA bukan. Nah, itu kan masih jadi tanda tanya, ya kan? Apakah 3 orang ini berhak langsung jual? Belum tentu. Nanti 2 ini nuntut. Secara hukum dia adalah anak yang sah, karena berdasarkan akte kelahiran. Tapi kalau yang 3 bilang ini bukan anak yang sah, nah itu dibuktikanlah di pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan dia bukan anak sah, ya barulah terjadi 3 yang berhak jual, gitu loh, ya. Jadi makanya sebaiknya nanti setelah ada keterangan waris dibalik namakan dulu, baru diselesaikan. Karena seringkali, maaf ya, teman-teman agent tuh juga kadang-kadang mau cepat. Udah cepat-cepat transaksi, cepat selesai, dapat uang muka dulu supaya nggak lari dan sebagainya. Tapi yang mau kita katakan, ya semua mau cepat, tetapi kita juga mau clear lah semuanya ya. Jangan sampai kita yang jadi orang penengah menimbulkan sengketa kepada penjual dan pembeli, gitu ya. Tapi langkah selanjutnya ya lakukanlah balik nama terlebih dahulu dengan keterangan waris yang ada. Gitu. Kita lanjutkan lagi nih Pak. Dari Bu Sri Hadi, ada orang tidak nikah, tidak punya anak, bersaudara 5 orang, kakak adik lebih kaya, ingin buat wasiat sebagian harta untuk wakaf, sebagian untuk ponakan, apakah bisa dan di mana bisa buat surat wasiatnya? Ya bisa saja, kalau dia tidak nikah dia bisa, dia mempunyai hak. Tadi saya sudah katakan ada 3 macam yang cara membuat wasiat tadi ya. Tadi sudah ada wasiat sendiri atau wasiat umum, tapi yang lebih umum supaya tidak merepotkan, lebih baik bikin wasiat umum saja. Mengungkapkan kehendak yang terakhir di notaris, nah, sehingga apa yang diwasiatkan di situ nanti bisa lebih terlaksana dan berkasnya lebih gampang dicari. Kalau tulis sendiri kan nanti harus dibuktikan lagi. Buktikan di BHP atau di mana, tetapi kan repot. Kalau dalam bentuk akte kan lebih gampang carinya oleh pelaksana wasiatnya nanti. Ya. Masih belum umur nih. Ya, oke. Ya, oke, dari Ibu Pak Nur ya. Pernikahan menghasilkan 3 laki-laki dan 1 perempuan, lalu istri meninggal. Ada rumah atas nama suami, suami menikah lagi, tidak mempunyai anak, lalu suami meninggal. Bagaimana perhitungan dan pembagian warisnya secara Islam, dan apakah ibu sambung dapat warisan juga?
Tadi saya sudah jelaskan ya, Ibu sambung itu kan berarti masuk dalam pernikahan kedua. Kalau pernikahan kedua itu dapat kan maksimal adalah 1/4 bagian ya. Tadi kan udah dijelaskan. Ya. Betul ya. Baik. Kita lanjutkan saja Pak ya, dari Pak Antoni. Jika salah satu ahli waris pindah kewarganegaraan, apakah warisan bagian ahli waris tersebut langsung dibagikan ke ahli waris lainnya? Tidak, tadi saya sudah katakan ada namanya, di awal sudah saya jelaskan bahwa seseorang lahir ya, dia itu sudah mempunyai hak dan kewajiban. Jadi seorang anak lahir dia mempunyai hak kewajiban sebagai ahli waris. Jadi di sini tidak membicarakan warga negara, tetapi membicarakan seorang anak, hak dan kewajiban dari seorang anak sebagai ahli waris. Itu secara hukum ya. Dia mau warga negara apapun juga terserah. Tetapi memang ada aturan bahwa kalau untuk properti aset, bahwa dalam 1 tahun kalau dia tidak melepaskan haknya, maka haknya bisa hilang. Kalau dalam bentuk yang fixed asset ya, fixed asset itu yang properti. Ya, karena menjadi asing, jadi dia harus lepaskan haknya. Nah, biasanya, tapi BPN tetap minta mereka buat pernyataan bahwa benar dia sudah melepaskan haknya. Nanti selama belum, itu begitu orang tua meninggal, dia tetap muncul sebagai ahli waris. Nah, biasanya, kalau seringkali yang terjadi adalah karena properti kan nggak gitu cepat terjual, ada kadang-kadang bisa cepat, kadang lambat gitu kan. Nah, sehingga mereka banyakkan bisa beberapa cara. Satu, mereka menolak sebagai ahli waris, nah itu harus ke pengadilan untuk penolakannya. Nah, kalau dia tolak, baru dia tidak sebagai ahli waris. Tapi biasanya mereka ada kesepakatan dengan saudaranya, nanti kalau jual bagian dia dikasih, ya kan, karena dia sebagai asing. Nah, itu unsur kepercayaan lah di antara saudara-saudaranya. Tetapi bisa juga mereka langsung diadakan pembagian. Misalnya pembagian hak, siapa yang mau ambil bagian daripada si saudara yang asing ini. Misalnya anak nomor 2 yang mau ambil, ya nanti berarti bagian anak nomor 2 itu ditambah dari bagian dari saudara yang asing itu. Jadi itu bisa berbagai cara bisa diatasin ya. Tetapi secara hukum adalah dia tetap sebagai ahli waris itu. Titik poinnya ya. Ya. Yang boleh jadi saksi pengesahan wasiat di notaris siapa aja nih Pak? Gimana Bu? Yang bisa jadi saksi pengesahan wasiat di notaris? Biasanya sih saksi itu biasanya dari kantor notaris biasanya, saksi untuk wasiat kan? Ya, betul Pak. Ya biasanya di kantor notaris yang ini. Ya, kita lanjutkan dari Ibu Reti. Bagaimana legitim porsi untuk warisan seorang istri terhadap anak bawaan suami jika suami sudah meninggal terlebih dahulu? Apakah anak tiri atau anak suami atau keturunannya bisa ikut meminta warisan kepada ibu tirinya? Gini, legitim porsi ini saya kurang nangkap maksudnya ya. Legitim porsi dari istri. Bisa sekali lagi Bu? Ya. Bagaimana legitim porsi untuk warisan seorang istri terhadap anak bawaan suami? Suaminya sudah meninggal terlebih dahulu. Apakah anak tiri ini atau keturunannya bisa ikut meminta warisan kepada ibu tirinya? Gini, seorang istri itu tidak punya legitim porsi. Tadi saya sudah jelaskan ya. Legitim porsi itu hanya ada di garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah. Tidak ada garis nyamping. Jadi seorang istri tidak punya hak legitim porsi. Makanya saya tadi katakan bahwa pasangan suami atau istri itu sebenarnya lebih riskan daripada anak dan yang garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Garis lurus ke bawah ke atas itu dilindungi secara hukum
di mana dia ada legitimasi. Jadi kalau seorang suami mau memberikan hak kepada anaknya atau kepada saudaranya ke atas ke bawah itu mereka terlindungi, tetapi sang istri tidak punya hak sama sekali untuk menuntut legitimasi, ya. Jadi dia hanya sebagai hak sebagai ada dua macam hak, apakah dia perkawinan tanpa perjanjian kawin. Kalau tanpa perjanjian kawin berarti dia punya hak lagonogini 50%. Tetapi kalau dengan perjanjian kawin dia sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak dapat apa-apa, ya kan. Nah, tinggal nanti perkawinan kedua ini ya, lihat tadi anak-anak dalam perkawinan kedua anak dari mana. Kalau anak perkawinan kedua dalam perkawinan kedua punya anak, dan dalam perkawinan pertama si bapak juga punya anak, nah itu kan dibagi dua. Dibagi dua tadi saya sudah jelaskan pembagian dalam harta anak saudara kandung dan saudara tiri. Saudara kandung boleh mendapat warisan dari saudara sekandung dan saudara dari ibunya, tetapi saudara tiri hanya mendapat warisan dari golongan ibunya itu. Ya gitu pembagiannya. Ya. Oke, kita lanjutkan nih, masih banyak nih Pak pertanyaannya Pak ya. Kita tambahkan lagi waktunya nggak apa-apa ya Pak ya untuk pertanyaan ya. Oke. Dari Pak Roni, kalau ada wasiat misalkan ada anak ada 10 orang, 5 laki dan 5 perempuan. Isi wasiat 70% untuk anak laki, 30% untuk anak perempuan. Apakah bisa digugat untuk dibagi rata semua? Dengan catatan ibu sudah tidak ada. Kalau ada wasiat itu tidak bukan dituntut bagi rata. Kalau tanpa wasiat kan pembagiannya, dengan ada wasiat itu pembagian menjadi tidak rata. Kalau 70% ya, 70% bagi 30%, nanti dihitung daripada LP-nya. LP-nya itu berapa, masuk nggak? Kalau LP-nya tidak masuk, ya mereka pasti bisa nuntut supaya untuk memenuhi LP-nya, bukan memenuhi daripada bagian ratanya, tetapi memenuhi LP-nya, ya. Nah, kalau misalnya pembagian 30-70 itu dihitung-hitung LP-nya masuk, karena kan ini 10 orang nih. Nah, kalau LP-nya masuk ya nggak masalah. Tapi kalau LP-nya nggak masuk, makanya harus dipenuhilah LP-nya itu untuk pembagian. Ya. Jadi yang penting harus memenuhi LP-nya dulu ya Pak ya, waktu dihitung ya Pak ya. Ya, jadi kalau ditanya ini adil atau tidak, ya, di sini tidak bicara adil atau tidak lagi, ya kan. Adil menurut orang tua, menurut almarhum, tetapi bukan adil menurut para ahli waris. Karena kalau mau adil ya bagi rata, tapi dengan pertimbangan tersendiri dari orang tua sehingga dibagilah cara demikian. Nah, yang harus diperhitungkan adalah LP-nya, ya. Jadi jangan bicara adil atau tidak adilnya, itu relatif sekali. Jadi kita bicara aturan, ada bicara LP-nya di sini. Ya. Dari Pak Harisman, kalau seseorang sudah masuk kategori berhalangan menerima waris, apakah masih harus dikukuhkan oleh pengadilan atau lembaga lain, Pak? Ya, biasanya itu putusan pengadilan. Tadi di awal sudah saya jelaskan itu ada berapa syarat itu. Nah, itu kan berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kalau kita tidak bisa hanya yang menentukan kita sendiri, tetapi itu ditentukan oleh putusan pengadilan. Ya. Ini dari Bu Sylvia. Malam Pak, mau tanya, jika buat ahli waris untuk warga negara keturunan Tionghoa tetapi beragama Muslim, itu buat akta warisnya bagaimana? Nah, kalau sudah gini, kalau dengan peraturan yang baru keluar ini harusnya sudah bebas, tidak membeda-bedakan lagi. Tetapi kalau menurut dia sebagai seorang Muslim, maka dia tunduk pada hukum Islam. Hukum Islam ini pembagiannya kan agak berbeda, tidak bisa pembagian menurut hukum perdata lagi, hukum negara ini. Jadi dia harus kembali kepada dulu ada namanya pengadilan agama yang boleh keluarkan.
Tapi sekarang biasanya mereka kembali bikin di lurah dan camat. Tapi kalau mereka mau bikin dengan aturan yang baru, punya pilihan bisa di notaris, bisa di lurah dan camat, bisa di balai harta peninggalan, ya kan? Gitu. Oke. Ya, ini dari Pak Mirsa. Misalnya nih Pak, salah satu anak ada yang tidak setuju dengan pembagian orang tua ya. Apakah ada hal yang bisa dilakukan ya? Tidak setuju dalam hal apa? Dengan pembagian dari orang tua, pembagian waris dari orang tua mungkin ini Pak. Oh, nah pembagian waris ini terjadi kalau sudah orang tuanya meninggal. Itu pembagian secara hukum. Nah, pembagian kedua adalah secara wasiat. Nah, kalau wasiat dia tidak terima, ya dia harus gugat ke pengadilan. Tetapi kan sudah ada aturannya yang mengatakan bahwa seseorang punya hak, yaitu yang tidak bisa dikurangin, yaitu LP tadi. Kalau LP-nya dipenuhi, ya dia mau tuntut gimana, ya kan? Namanya kita tidak bisa bicara adil atau tidak adil, tadi saya sudah katakan di sini. Tapi kita bicara di sini kita bicara adalah soal aturan ya. Ini kan adil menurut orang tua, tidak adil menurut ahli waris, ya kan. Nah, inilah yang sering menjadi sengketa. Sebenarnya sebagai ahli waris sudah harus bersyukur karena tanpa bekerja apa-apapun juga, tanpa berusaha, tanpa keluar keringat, dia menerima hasil yang dibuat lakukan oleh orang tuanya, ya kan. Nah, tetapi itulah manusia sering patokannya adil atau tidaknya, dan juga titik poinnya adalah menurut pandangan dia sendiri, gitu loh. Ya, jadi sekali lagi itulah harus kembali kepada aturan main yang ada. Gitu. Kemudian dari Bu Farah Abidin, bila pewaris pindah ke warganegaraan, di sertifikat sudah ada nama pewaris tersebut dan properti belum mau dijual. Bagaimana status hak pewaris tersebut? Apa ada batas waktunya? Ada dalam setahun dia harus lepaskan haknya itu. Ya. Jadi kalau dia sudah warga negara asing, dalam setahun dia harus lepaskan haknya. Gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Dari Pak Arya, apabila ada rencana untuk menjual harta waris, apakah surat kuasa jual bisa dibuat bersamaan dengan pengurusan surat keterangan waris di notaris? Bisa saja setelah keterangan waris dibuat, bisa aja dibuat kuasa jual. Tapi masalahnya adalah sekarang kalau kuasa jual itu oleh BPN tidak bisa diterima terlalu lama, ya kan? Jadi kalau misalnya setelah bikin kuasa jual, setelah membuat keterangan waris, kita bikin kuasa jual, ini perlu proses lagi balik nama dan sebagainya sudah selesai, dan apakah pembelinya sudah ada atau belum. Kalau pembelinya belum ada, butuh waktu lagi. Nah, kalau sampai berbulan-bulan, udah 3 bulan ke atas, 6 bulan, biasanya BPN mempertanyakan terus kuasa yang demikian. Mereka tidak, sekarang ini lebih sangat teliti sekali ya, dan mereka tidak menerima demikian saja. Jadi nanti harus diperbaharui lagi. Lebih baik kalau mau kuasa, seharusnya setelah pasti ada pembelinya. Nah, kalau nggak mau hadir semua, ya dibikin kuasa, jadi bisa dilaksanakan lebih baik gitu. Oh, okay. Berapa lama sih Pak untuk kalau aturannya, aturan secara hukumnya tidak ada, tetapi kalau kuasa-kuasa yang sekarang udah 3 bulan itu, BPN sih suka rewel. Mereka itu mempertanyakan, ada yang nggak mau terima, ada yang mau terima. Kecuali masa pandemi ini orangnya di luar kota, mereka masih bisa terima lah gitu, ya kan. Atau kalau orang di luar negeri itu masih mereka oke, dan dilegalisir di kedutaan itu mereka mau terima. Tapi kalau misalnya kita buat kuasanya yang 6 bulan ke atas, nah itu kadang-kadang masalah. BPN juga mempertanyakan gitu. Karena kuasa itu sifatnya kan bisa dicabut atau orangnya meninggal mendadak. Nah, itu tidak berlaku lagi kuasa demikian gitu. Ya. Kita teruskan lagi Pak. Dari Bu Erlina, apakah boleh membuat wasiat dengan memasukkan bagian warisan yang akan didapat dari objek warisan yang belum laku terjual?
membuat wasiat dari objek dengan memasukkan bagian warisan yang akan didapat dari objek warisan yang belum laku terjual. Gini, wasiat itu, ini kan membuat wasiat ya. Jadi kalau membuat wasiat itu tentu membuat wasiat yang menjadi hak dia. Hak dia itu sudah ada atau belum. Kalau warisan, kalau satu sisi bicara warisan, berarti dia sudah mendapat warisan di situ. Masalah terjual atau tidak terjual itu kan urusan kedua, ya kan? Tetapi kita harus bicara di sini adalah haknya sudah muncul atau tidak. Kita membuat wasiat adalah atas hak kita loh, ya. Misalnya seorang suami membuat wasiat, dia tidak bisa membuat wasiat atas sertifikat atas nama istrinya, nggak bisa. Dia boleh bilang itu saya yang beli, suami bilang dia yang beli cuma pakai nama istrinya, dia mau membuat wasiat sertifikat atas nama istrinya nggak bisa. Tetapi dia hanya bisa membuat wasiat atas nama dia sendiri. Istrinya pun demikian membuat wasiat atas nama istrinya sendiri, ya, haknya sendiri. Nah itu beda, konteksnya adalah beda. Kalau di sini adalah haknya sudah muncul atau tidak. Kalau masih sesuatu yang belum muncul, dan arti kata orang tuanya masih ada, ya itu bukan warisan. Itu masih hak orang tuanya, anak-anaknya belum punya warisan, dia tidak berhak sama sekali. Itu adalah hak orang tuanya, ya kan? Haknya baru muncul kalau orang tuanya meninggal, itu. Ya. Baik, waktunya sudah habis, masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang beberapa yang masih belum terjawab. Nanti bisa ditanyakan langsung ke kantor Pak Edison ya Pak, karena ini kita juga waktunya sudah habis. Terima kasih sekali Pak Edison untuk materinya, untuk semua jawaban-jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan semua bisa terjawab baik. Mungkin saya boleh rangkum sedikit ya Pak sebelum selesai, bahwa kita harus mengetahui secara benar aturan dari hukum waris, sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan keputusan dan tindakan yang tepat. Kira-kira begitu ya Pak ya? Ya, ya Bu. Iya, oke. Baiklah, kalau gitu terima kasih sekali lagi. Waktu saya kembalikan kepada host Ibu Dwi. Oke, terima kasih Bu Murni. Tepuk tangan dulu untuk Pak Edison. Pak Edison luar biasa Pak. Ini sebenarnya masih banyak sekali saya lihat di chat ya pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Betul. Dan juga waktu kemarin para peserta mendaftar juga banyak beberapa yang memasukkan pertanyaan. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita coba kumpulkan, dan mungkin nanti Pak Edison mungkin bisa membantu menjawab. Kita nanti Bu Feni mungkin kita ada sesi untuk menjawab pertanyaan ya, kita dalam bentuk apa ya, pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Era Graha ini. Oke, baik para sahabat Era Graha, diskusi yang sangat menarik dan penuh pengetahuan dan juga antusias yang sangat luar biasa dari para sahabat Era Graha. Dengan mengetahui secara dini mengenai hukum waris dan aturannya serta bagaimana menyikapinya, tentunya akan membuahkan hasil yang baik dan permasalahan dapat diselesaikan secara damai. Baik Bapak Ibu, masih belum ngantuk kan ya? Karena tadi saya lihat pertanyaannya masih banyak juga nih yang mau ditanyain gitu ya. Oke, karena sekarang saya mau bagi-bagi hadiah ya, Pak Edison mungkin masih bisa bersama kami ya. Saya akan bagikan hadiah kepada beberapa peserta yang saya lihat paling antusias dalam acara ini, yaitu kita lihat yang hadir pertama kali untuk masuk Zoom, mungkin dari teman admin, siapa? Bu Rusmawati, ada Bu Rusmawati masih join di sini? Boleh Bu dibuka audionya? Mana Bu Rusmawati? Halo Ibu. Halo Bu Rusmawati. Oh, udah nggak ada. Masih join? Oh masih join, tapi mungkin masih di mute ya? Oh. Halo. Ya di mute. Mana Ibu Rusmawati? Yang bawah kanan deh. Halo Ibu.
Masih di mute? Oke. Nggak ada ya orangnya. Oke, iya. Bu Rusmawati, selamat. Ibu terima kasih ya sudah langsung on. Begitu acara kita mulai sudah langsung hadir di sini. Nanti kita akan berikan hadiahnya. Oh ya, hadiahnya apa ya? Coba kita lihat. Kita punya kenang-kenangan dari Era Graha. Yaitu berupa tas Era Graha. Ini khusus ada logonya Era Graha. Mungkin nggak kelihatan ya? Iya. Kelihatan ya. Oke. Ya. Oke, kemudian kita juga akan memberikan hadiah kepada 3 orang penanya pertama. Yaitu tadi ada Ibu Weni, kemudian ada Ibu Reti, dan ada Bapak Ferry Bor. Oke, selamat ya. Kita akan berikan hadiahnya. Dan pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa jawab? Silahkan dibuka dulu audionya ya. Boleh Bapak Ibu ikut bermain ya di sini. Silahkan dibuka audionya. Ini masih di mute semua nih. Halo, saya mau dengar suaranya. Halo. Halo. Halo, ya. Halo. Oke, tapi ini khusus untuk di luar ya, di luar tim Era Graha ya. Boleh ya teman-teman marketing Era Graha tidak ikut menjawab. Ya. Oke, pertanyaannya adalah tahun 2022, yaitu tahun depan, usia Era Graha memasuki berapa tahun? Silahkan raise hand. 30. Aduh, siapa nih? Duluan. Mungkin. Siapa? Pak Roni itu. Pak Roni. Selamat Pak Roni. Betul Pak, kita tahun depan 30 tahun dan kita kalau misalnya nanti di tahun depan kita ada acara lagi, Pak Roni ikut ya Pak? Siap ikut ya Pak? Ya, baik. Ya, terima kasih Pak sudah join di acara ini. Baik, selamat kepada para pemenang. Administrasi kami akan menghubungi pemenang untuk hadiahnya. Ya, Bapak Ibu tidak terasa sudah hampir 2 jam ya, sudah kita lewati bersama dan kita sudah sampai di penghujung acara. Pak Edison, dengan senang hati kita mau berfoto bersama dulu, boleh ya Pak ya untuk dokumentasi kami? Bapak Ibu, mohon dinyalakan kameranya, kita akan berfoto bersama. Oke, tebarkan senyuman di malam hari sebelum bobok malam. Oke. Ya, kita karena lumayan banyak untuk pesertanya, jadi kita akan ada 4 kali capture. Agak ditahan sebentar senyumannya, ya. Saya akan beri aba-aba. Oke, kita boleh tangannya 2 tangan thumbs up, boleh ya? Oke, sudah, ya. 1, 2. Smile. Ditahan. Masih tahan. Masih?